Mari berikan salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, amin. Yang memberikan kuasanya dalam setiap kita, sehingga kita memperoleh kemenangan yang dari surga, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dengan hati yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih Tuhan atas setiap kasih-Mu, atas setiap kebaikan-Mu, atas setiap pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus, Engkau limpahkan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih kami mau masuk dalam hadirat-Mu, kami mau menyembah Tuhan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau agungkan Engkau Tuhan, sebab kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ada dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap sama dalam hidup kami, Allah yang selalu memelihara setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu di tempat ini membawa sukacita bagi kami. Kami mau terus membawa setiap hati kami agar kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami percaya ada kuasa nyata sempurna dalam hidup kami terjadi di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu ketika kami dalam kelemahan, kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Inilah setiap hati kami, inilah setiap kerinduan kami. Kami mau lebih lagi memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
buktikan kasih-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kasih-Mu atas hidup kami lewat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Salib-Mu yang membebaskan setiap kami, darah-Mu yang tercurah Tuhan, itu yang memulihkan kami, membebaskan kami, memberikan kemenangan ya Tuhan. Engkau yang terbaik, tak sekalipun Tuhan Kau biarkan ku sendiri. Engkau ada, Kau memberi penghiburan. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Kita percaya, kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan kasih-Nya atas kebaikan Tuhan. Sama-sama menikmati hadirat Tuhan saat ini. Ketika kita datang dengan sujud menyembah dengan Dia, dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus, maka Tuhan akan memulihkan setiap saudara. Setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya masalah, tetapi Tuhan yang sudah membebaskan setiap kita dari setiap kutuk, dari setiap belenggu dosa yang kita alami. Kubur Yesus membuktikan, kubur kosong membuktikan bahwa Dia hidup, Dia hidup, Dia berkuasa. Ya Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan selamanya. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Yesus. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami tidak bisa Tuhan. Tetapi ketika kami bersama Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, kami cakap Tuhan, kami cakap melalui setiap berbagai tantangan yang kami hadapi. Setiap masalah kami Tuhan, itu yang membuat kami tidak pernah down Tuhan. Tapi itu yang membuat kami semakin sungguh-sungguh Tuhan, bahwa di dalam setiap masalah yang kami hadapi, ada pribadi Tuhan yang menolong setiap kami. Haleluya Yesus, Engkau segalanya, Engkau segalanya dalam hidup kami. Salib-Mu Tuhan yang membebaskan kami, darah-Mu Tuhan yang menyucikan setiap kami. Ya Tuhan, mari lebih lagi sembah Dia. Kami mau rasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami tidak akan biarkan waktu berlalu begitu saja tanpa kami mengalami Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan ketenangan hati Tuhan. Ini yang bisa kami berikan Tuhan, sebab emas perak tidak ada dalam setiap kami. Biarlah kami di dalam hati kami punya hati yang menyembah, hati yang menyembah Engkau dengan roh dan kebenaran, hati yang rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Yesus segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau yang termulia. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam
sorak-sorai dan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya setiap kali yang terima kuasa sudah menerima mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita percaya adalah umat yang ditebus. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Yang percaya katakan haleluya. Kau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau ada di dalam setiap kami, bergerak di hidup kami. Mati Tuhan. Sama-sama katakan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Kau yang terbaik Tuhan dalam hidup kami, Kau yang membangkitkan setiap kami. Haleluya. Kau ada dalam kami Tuhan. Dia ada dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Serukan nama Yesus, sorakan, berikan tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Yes Tuhan Allah yang hidup. Sama-sama nyatakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja
Tuhan, atas kebangkitan-Mu, atas kuasa-Mu Tuhan. Tunduk atas satu nama, yaitu Yesus. Perkasa mulia Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya Jesus. Segala kuasa tunduk hanya pada satu nama, yaitu Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Saya persilakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami membawa setiap hati kami. Kami membawa Tuhan hidup kami di altar-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu. Kami mendengarkan pesan-Mu Tuhan hari ini. Kami menjadikan rema kekuatan dalam hidup kami. Tegur setiap hati kami Tuhan lewat firman-Mu. Biar kami terus tahan diuji. Tahan Tuhan mengalami setiap kesukaran yang ada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, biar hidup kami hanya milik-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Kami bawa setiap hidup kami ke altar-Mu Tuhan. Kami menerima setiap anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Yes Tuhan. Haleluya.
untuk bangkit berdiri. Ku bawa hidupku, Saya serahkan kepada hamba-Nya. ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa di surga, inilah keyakinan kami. Saat kami menaikkan pujian dan pengagungan kami. Saat kami Tuhan memberikan Tuhan pujian kami dengan segenap hati kami. Maka sesuatu akan terjadi di tempat ini Tuhan. Kalau kami datang dengan haus akan Tuhan, kami datang dengan rasa rindu kepada Tuhan. Kami mau dipuaskan, kami mau disegarkan melalui kebenaran firman-Mu. Kalau kami Tuhan mempersiapkan hati kami dari rumah dengan baik, maka kami percaya ibadah hari ini Tuhan akan menjadi momen di mana kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya Tuhan jamah setiap kami termasuk hamba-Mu. Biar kami boleh merasakan lawatan Tuhan. Dalam ibadah yang pertama ini Tuhan, semua umat-Mu tidak ada yang terlewatkan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dibebaskan, kami yang mengalami Tuhan roh yang mulai meredup Tuhan berikan semangat yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang waktu-Mu Roh Kudus ambil alih sepenuhnya. Biar hamba-Mu boleh menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan lugas, jelas, dan sehingga Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat Tuhan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami rendah hati agar kami mudah dibentuk. Ajar kami memiliki hati seorang murid agar kami Tuhan mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, ajar kami, berfirmanlah, kami siap untuk diajar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama amin. Haleluya, berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Shalom. Sukacita boleh kembali bersama Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh staf yang kembali memberikan kepercayaan untuk saya boleh melayani di tempat ini. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Sebelum saya sampaikan apa sih judul khotbahnya, saya mau sampaikan begini saudara. Ada banyak orang Kristen yang bisa keluar masuk gereja. Ini keluar masuk gereja bukan jadi tukang sapu, bukan. Maksudnya keluar masuk gereja itu kebaktian. Ada banyak orang yang bisa melayani. Ada yang pimpin pujian, ada yang main musik, ada yang macam-macam. Ada yang bagian multimedia, ada yang bagian kolektan. Ada banyak orang Kristen yang bisa jadi pendeta, saudara. Tapi pertanyaannya, Tuhan tidak sekedar membutuhkan siapa kita dan status apa kita. Apakah kita ini akan jadi majelis, apakah kita akan melayani Tuhan. Siapapun kita yang Tuhan rindukan hanya satu, yaitu kita memiliki pribadi-pribadi, jadi orang Kristen memiliki habit, memiliki karakter seperti yang diinginkan Yesus. Katakan amin. Semua orang bisa jadi pendeta, semua orang bisa jadi pelayan Tuhan. Tapi kalau karakter kehidupannya
tidak seperti yang Tuhan inginkan, jujur saya katakan dia tidak akan jadi berkat. Bahkan dia akan jadi batu sandungan. Kenapa? Salah satunya, saya banyak jumpai saudara karena saya hamba Tuhan juga ya. Tentunya saya juga pelayanan, saya pernah khotbah di sini. Sudah lama ya, kurang lebih 20 tahun lalu. Enggak ya. Saya pernah katakan gini ya, saya seorang konselor, konsultan juga saudara. Melayani orang-orang yang gila, masih ingat ya, depresi dan lain sebagainya. Dan saya mau katakan, kita boleh melayani sehebat apapun Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita sendiri memiliki sebuah dosa yang kita peluk erat dan itu merupakan keterikatan kita tanpa orang lain tahu, kita tidak akan maksimal dipakai Tuhan. Jadi intinya apa Bu Pendeta? Jadilah pelayan Tuhan, jadilah orang Kristen. Jangan bangga dengan statusmu. Jangan status itu maksud saya titelnya. Maksudnya gue pelayan Tuhan loh, gue majelis loh. Oke, bersyukur Tuhan kasih kepercayaan, tapi gak stop sampai di situ. Tapi banggalah bagaimana kita bisa melayani Raja segala Raja. Bagaimana karakter kita juga harus sama. Dikerat, dibentuk, disempurnakan sama seperti Allah yang kita layani. Katakan amin. Ya. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saya berikan judul khotbah saya di ibadah yang pertama adalah keluar dari keterikatan yang mengikat jiwa. Kok agak panjang Bu judulnya? Iya ya. Biar hari ini kita diberkati. Keluar dari keterikatan yang mengikat jiwa. Sebelum saya jelaskan, yuk kita baca Alkitab bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat di PowerPoint atau di layar, saya sudah tuliskan. Yang pertama, Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun apa saudara? Benar-benar merdeka. Saya ulang. Jadi apabila anak itu, maksudnya Allah kita Tuhan Yesus Kristus, memerdekakan kamu, memerdekakan saya dan saudara, maka saudara pun benar-benar merdeka. Enggak pura-pura merdeka, enggak setengah-setengah merdeka. Katakan amin saudara. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Paskah kebangkitannya. Yang menyatakan bahwa dia Allah Tuhan kita yang benar-benar hidup. Kita harus bangga bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Di dunia ini Bapak Ibu Saudara, coba saya tanya. Orang kalau mati pasti mati untuk seterusnya. Tapi saya tanya nih, ada enggak cerita di Alkitab, bahkan kenyataan yang ada realita, orang mati tapi bangkit lagi di Alkitab. Dan fakta yang ada di realita hidup. Ada enggak orang mati yang bangkit lagi? Kira-kira ada enggak? Ini pertanyaan jadi harus dijawab ya. Regu A. Ada enggak di cerita Alkitab orang mati bangkit lagi? Ada enggak? Selain Tuhan Yesus maksud saya. Ada, ada yang enggak. Yang regu B? Ada. Contohnya? Lazarus. Regu C? Idem. Nyontek aja lah Bu sama Sonol Bu. Oke, regu D. Wah ini anak-anak muda nih ya. Terserahlah Bu, kata pendeta aja. Ada saudara, tapi saya mau katakan. Di Alkitab Lazarus bangkit. Siapapun lah saudara ya. Orang pemuda dari Nain, di kitab Lukas. Itu bangkit itu dari mati. Dari Nain digotong. Nah kalau nggak percaya nanti baca lah ya di kitab Lukas. Ketemu dengan rombongan Yesus. Lalu akhirnya pemuda yang mati itu saudara. Dibangkitin sama Tuhan Yesus. Itu kan zaman di Alkitab Bu. Kalau zaman sekarang yang sudah modern. Suatu saat pendeta Reinhard Bonnke. Sudah kenal Reinhard Bonnke? Oh puji Tuhan kenal akrab ya Pak ya. Besok kenalin saya. Beliau waktu KKR. Bukan di Indonesia. Di Afrika. Suatu ketika lagi KKR besar-besaran. Ada seorang ibu yang menangis. Datang ke KKR. Tapi bukan membawa orang sakit di kursi roda, bukan membawa orang sakit yang pakai tongkat, membawa peti mati.
Dan ibu ini yakin dan percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi. Pasti suaminya akan bangkit. Suaminya sudah mati dari sejak kemarin, saudara. Akhirnya peti mati nggak boleh masuk ke tempat ibadah. Jadi peti mati si ibu ini ditaruh di aula ditemani sama ibu dan keluarganya. Jadi ya sudah saudara-saudara, di aula bawah ada satu ibu yang punya iman bahwa suaminya sudah meninggal, nanti akan bangkit. Kita doakan ya, kita ada di ruang ibadah. Mari kita berdoa bersama-sama. Oh, udah doa. Apa yang terjadi? Suami yang sudah mati dari beberapa hari yang lalu, bahkan 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya. Tangannya dingin, orang udah jadi mayat saudara. Dipegang oleh istrinya masih dingin, dipegang oleh istrinya masih dingin, dipegang dahinya masih dingin. Beberapa jam terus ya, ibadah terus berlangsung. Ini istrinya berdoa terus, Tuhan nyatakan mujizatmu, aku percaya suamiku pasti sembuh. Kenapa ibunya yakin? Karena ibunya sudah mendapat penyataan Tuhan. Bawa ke kakak Reinhard Bonnke. Aku akan menyatakan kuasa mujizatku dan suamimu akan bangkit. Seyakin itu ibunya karena ibu mendapatkan penyataan dari Tuhan. Akhirnya dipegang terus pegang. Selang beberapa waktu, lama-lama anget. Istrinya mulai pegang, anget di dahinya, anget. Dan akhirnya suaminya hidup lagi. Pertama yang dilakukan suaminya batuk. Tapi yang saya mau katakan, Lazarus bisa bangkit. Yang di Reinhard Bonnke bisa bangkit dari mati. Tapi mereka bangkit bukan karena mereka punya kuasa atas dirinya sendiri dan membangkitkan diri. Mereka bangkit karena kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia bangkit dari kematian karena dia bangkit karena kekuasaan yang ada di dalam dirinya, karena dia Allah. Nah, di dalam ayat ini Tuhan Yesus mati bangkit. Dia memerdekakan kita dan kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kalau ada orang Kristen, tadi saya ulang ya di pendahuluan saya, bisa melayani, kita bisa hebat di gereja, kita keluar masuk gereja. Saya kasih contoh yang benar-benar saklek lah saudara, yang kita benar-benar kita di gereja luar biasa. Tapi dengar baik-baik, apakah engkau sungguh-sungguh merasa bahwa engkau sudah merdeka? Merdeka dari apa? Nanti saya akan jelaskan. Merdeka dari apa? Keterikatan. Bu, saya nggak keterikatan bu, saya nggak ada di dukun, saya nggak ada terikat dengan minuman. Oh, saya nggak minum, saya nggak terikat apa ya? Nah, nanti akan saya jelaskan. Kita bisa duduk bersama-sama. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengajarkan. Kalau kita jadi anak-anak Tuhan, kita sungguh-sungguh telah dimerdekakan. Ayat yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 17. Saya sudah catat di sana di PowerPoint. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Jadi kalau kita percaya Yesus, saudara adalah ciptaan baru. Kita bisa jatuh dalam dosa, tapi jangan tinggal di dalam dosa. Orang yang percaya kepada Tuhan dan percaya dia sungguh-sungguh dimerdekakan, mungkin saudara, kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam ketidaksetiaan, tapi kita jangan tinggal di dalam dosa. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi, saya pernah bawakan di sini. Kita bisa jatuh ke kolam renang. Ya, kalau anggap aja Bapak Ibu nggak bisa berenang lah. Atau anggap aja bisa berenang. Kita lagi jalan-jalan di pinggiran kolam renang, kita bisa jatuh ke dalam kolam renang. Kalau Bapak Ibu jatuh di kolam renang yang dalam, apa yang dilakukan? Mandi. Oh mandi Pak, mantap mandi ya. Malah berenang ya Pak ya, malah berenang. Itu yang bisa berenang ya. Yang gak bisa berenang berusaha untuk bergerak biar minta pertolongan. Anggap aja yang jago berenang, saudara bisa berenang, saudara bisa berada di dalam air kolam renang. Tapi kan gak ada yang tinggal di dalam air kolam renang, betul gak? Makan, ayo makan, taruh di air. Lalu di dalam kolam renang saudara makan, scroll TikTok di situ. Kecuali saudara manusia ikan. Sama, kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, jangan tinggal di dalam dosa. Kita harus sadar ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau Roh Kudus ingatkan kita, cepat kembali kepada Tuhan, minta ampun dan keluar dari dosa. Amin saudara.
Oke, next ya. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, banyak orang yang mengaku Kristen dan berkata hidup dalam Kristus. Tapi masih terikat apa Bu? Nih, terikat dosa, terikat masa lalu, trauma. Karena saya salah satu dosen yang mengajar psikologi juga saudara. Trauma dan fobia itu hampir mirip tapi beda. Trauma dan fobia itu hampir mirip tapi beda. Saya tanya regu A lagi. Siapa di regu A yang takut kecoa? Angkat tangan. Serius gak apa-apa, takut kecoa. Ini sebenarnya laki-laki juga takut tapi dia gak mau. Gitu ya, gak apa-apa. Oke, ibu yang angkat tangan. Takut apa jijik? Takut dan jijik. Oke. Yang regu B, siapa yang takut sama kecoa? Luar biasa. Di sini tidak ada yang takut sama kecoa. Ngerti kecoa enggak sih? Opa-opanya bingung. Tahu kecoa enggak? Hah? Apa bahasa Bekasi kecoa? Kecoa juga. Regu C dan D, siapa yang takut kecoa? 1, 2, rata-rata perempuan ya. Ya, oke. Kalau coba tanya, takut apa jijik? Nah, dua-duanya Bu. Nih saya kasih tahu ya. Oke. Kalau takutnya cuman minggir-minggir doang. Dan akhirnya ya orang udah. Saya tanya yang takut kecoa angkat tangan tadi. Setelah lihat kecoa lalu ditangkap sama temannya dibuang dong. Dibunuh dong. Oke. Setelah saudara pulang selama 2 hari saudara demam. Siapa? Kan takut kecoa. Habis lihat kecoa demam 2 hari. Kayak lihat setan saudara. Gak ada kan? Sampai gak bisa makan, ada gak? Itu namanya saudara belum fobia. Ngerti? Fobia itu takut, semua orang pasti takut ular, betul? Bapak takut ular gak Pak? Mau saya kasih ular? Gak mau ya. Pria-pria yang gagah-gagah perkasa di depan aja takut sama ular. Entah takut entah jijik ya, tapi geli kan. Nah, tapi saudara waktu kita lihat ular, lalu akhirnya setelah beberapa hari, maaf ya, kita ke kamar mandi kita lihat lubang. Jangan-jangan ini keluar ular yang tadi. Kita pergi ke kebun binatang, kita lihat ular ada di kandang, tapi pulang sampai seminggu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Setiap lihat lubang, internet bolong, ntar kalau ada ular gimana, nggak bisa tidur selama beberapa hari, panas dingin. Ada nggak yang begitu? Ya, itu saudara belum fobia namanya. Fobia itu kayak yang saya bilang, bisa panas dingin, bisa nggak tidur, dia bisa takut lihat lubang, dia bisa takut lihat got, ngebayangin kalau ular yang dia lihat di kebun binatang itu datang sama dia. Sampai kebawa mimpi, mimpinya lihat ular, itu fobia. Nah saya sampaikan ke saudara, banyak orang yang ternyata terikat dengan dosa, masa lalu, baik trauma-trauma, ya, luka batin, kebiasaan buruk, bahkan hubungan yang tidak sehat. Hubungan suami istri yang gak sehat, ribut melulu. Hubungan orang tua dan anak yang gak sehat. Di gereja bisa haleluya shalom saudara. Tapi punya hubungan yang gak sehat, masalah gini loh Bu Pendeta, yang salah dia. Kalau yang satu tanya, enak aja, lu yang salah. Ini hubungan gak sehat saudara. Makanya yuk kita lihat ya di khotbah di ibadah pertama ini. Ternyata ada banyak kita bisa duduk beribadah tetapi tanpa kita sadari kita masih banyak keterikatan. Yang berikutnya, next. Keterikatan membuat kita tidak bisa maksimal berjalan dalam rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita gini ya, masih punya keterikatan, kepahitan di masa lalu kagak bisa. Yang ini mah gue maafin, tapi ya lu lihat ya, 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan, ya 7 pohon gue gak bakal ngampunin lu. Tapi sementara apakah saudara mengasihi Tuhan? Amin. Kita harus mengasihi sesama. Yes, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ini musuhnya ada di sana. Madepnya ke sini terus. Ku kasihi kau. Kenapa saudara? Iya, sebab
dia masih belum bisa ngelepasin. Itu masalah pengampunan. Saya nggak tahu saudara punya keterikatan apa. Sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara tahu tapi saudara masih lakukan, itu berarti keterikatan. Kalau kita terikat sesuatu, dosa, masa lalu, trauma, kepahitan dan apapun lah saudara, maka saudara tidak akan pernah bisa berjalan ke depan. Saya kasih gambar tuh, orang pakai rantai ada apa itu, bola besi. Ya, lihat gambarnya ya, judulnya sins. Sins itu dosa. Kelemahan, masa lalu, dosa, keterikatan dan lain sebagainya. Mau keterikatan minuman, free sex, judi, judol dan lain sebagainya, apapun itu. Maka saudara tidak akan bisa maksimal berjalan melayani Tuhan. Sementara saudara mau mujizat, mau diberkati, mau dapat sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mau dipakai Tuhan dengan pengurapan, tapi di kaki saudara ada besi yang mengikat. Saudara akan lamban berjalan maju ke depan untuk dipakai Tuhan semakin luar biasa. Karena masih ada sesuatu yang mengikat di kaki saudara. Saudara tidak akan pernah maksimal. Caranya ikatan ini harus dilepaskan. Amin saudara. Kita akan masuk beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita lepas dari keterikatan kita. Yang pertama saudara, ya, hal yang perlu diperhatikan saat saudara terikat. Saya enggak tahu saudara terikat apa. Entah kepahitan, entah dosa, dosa seks. Bu saya enggak melakukan, tapi cuma di pikiran, sama saja. Kan yang penting saya enggak berzina sama orang. Terus cuma di pikiran doang, sama saja. Dosa itu bahasa Yunaninya amartia. Amartia itu bahasa Indonesia itu artinya luncas. Luncas itu artinya tidak tepat sasaran. Kalau firman Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sesuatu yang nyimpang walaupun berapa derajat dikit saja yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, namanya luncas Pak. Kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, apa sih yang perlu kita perhatikan Bu Pendeta? Kalau mungkin saya punya keterikatan, istri saya enggak tahu, Bapak Ibu Gembala enggak tahu. Saya kelihatan hebat di gereja, saya mungkin merasa bahwa saya lebih hebat dari yang lain. Yang penting saya ke gereja. Saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara anak-anak muda dengar. Jangan datang ibadah itu jadi syarat. Nyogok Tuhan, Tuhan yang penting kan gue udah ke gereja. Masih bagus gue, teman gue gak pernah ke gereja. Ayo Tuhan milih. Lah, kalau kita pandang Tuhan sama seperti kita lagi memandang teman. Masih bagus lo, gue nolongin lo. No, yang lain gak ada yang nolong. Kita gak bisa begitu sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melepaskan keterikatan kita? Yang pertama, kenali bentuk keterikatan yang sedang mengikat saudara. Yang sedang mengikat keluargamu. Itu secara komunal berarti bukan pribadi. Ada loh keluarga yang susah, maaf ya, miskin terus. Ntar kalau usaha ini gagal, itu banyak utang. Bapaknya ada utang, ibunya utang dan lain sebagainya. Kita harus lihat, ini memang miskin-miskin karena nggak bisa mengelola uang saja atau karena kutuk. Nah Bapak Ibu, kenali dahulu bentuk keterikatan. Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu apa saudara? Merintangi. Dosa, beban, keterikatan yang merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tidak mungkin seorang Kristen anak Tuhan bisa berlomba dalam kerohanian semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa kalau dia ada beban, ada dosa, ada keterikatan yang merintangi, yang mengikat. Maka kita tidak akan maksimal. Dan yang paling mudah iblis itu menjatuhkan saudara.
Lu pimpin pujian. Gue tahu habis ngapain lu kemarin. Ya kau main musik. Beberapa waktu yang lalu lu habis dosa apa? Ya elah lu khotbah tentang begini. Lu habis ngapain? Iblis itu suka mendakwah. Makanya kita sulit memiliki roh yang bebas bergerak. Kita susah melakukan banyak hal. Sulit diurapi oleh Tuhan. Karena sementara kita memang tertuduh dan iblis tambah mendakwah kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita mau melepaskan keterikatan kita kalau kita tidak mengenal kita sedang terikat apa. Saya tidak tahu saudara sedang terikat apa. Rasa sombong, rasa superior, gak butuh orang lain. Atau rasa trauma di masa lalu. Gue bukan pembunuh, gue bukan pejinah, gue gak ngerokok, gue gak minum. Tapi jujur, gue pernah trauma di masa lalu. Gue pernah mengalami pelecehan, abuse seksual sama orang yang paling dekat. Dan sejak saat itu gue benci sama orang itu dan yang terlebih gue gak mau nikah. Contoh, apa yang menjadi diri kita sekarang karena sesuatu yang telah mengikat di masa lalu yang menjadikan kita akhirnya jadi seperti ini. Bapak, Ibu, anak-anak muda, saya tidak tahu keterikatan saudara. Tapi yang tahu, kenali keterikatanmu itu hanya saudara, Tuhan, dan setan. Yang tahu keterikatanmu hanya Tuhan, saudara, dan setan. Ngomong setan jangan madep ke samping. Ya, kasihan teman di samping ya. Tapi itu yang tahu saudara ya. Oke, bagaimana kita mengenali keterikatan kita? Ini saya kasih contoh ya, banyak tapi ini saya kasih contoh beberapa. Next, contoh keterikatan. Dosa yang berulang. Itu namanya edik, kecanduan. Kecanduan minuman, kecanduan rokok, kecanduan seks, kecanduan, banyak hal saudara. Yang biasanya kalau terus diteruskan, biasanya itu mentalnya sudah sakit. Saya gak bilang gila. Kecanduan itu kalau kita gak ngelakuin itu ada yang kurang. Kalau kita nggak seperti itu, saya sudah bertobat, Bu KKR saya sudah bertobat. Tapi selang beberapa saat saya jatuh lagi di dosa yang sama. Saya jatuh lagi di dosa yang sama. Hari ini di ibadah yang pertama Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus sayang kepada Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus pagi ini berkata kepada Bapak Ibu Saudara, aku tahu usiamu nak. Tapi engkau masih kesel sama mantumu. Aku tahu usiamu kau sudah lanjut usia. Mari belajar hidup lebih lurus di hadapanku. Aku tahu engkau masih sakit karena beberapa tahun yang lalu engkau ditipu. Kan saya gak tahu masalah saudara apa. Tapi itu membuat kita mengalami keterikatan. Dosa yang berulang, kecanduan, kebiasaan buruk. Tuhan Yesus Allah kita, Roh Kudus, suka orang yang rajin, yang setuju katakan amin. Jadi jangan anggap sepele malas. Jangan anggap sepele mager. Ini bukan cuma malas-malas dalam hal secara fisikal saja. Biasanya orang kalau di dalam rohnya sudah jorok, roh ya, spiritnya ya, jorok. Jarang berdoa, gak intim sama Tuhan, hidup serampangan. Yakin saudara, hidupnya juga pasti serampangan. Biasanya dalam hal pekerjaan juga jorok. Ini bukan jorok gak bersih-bersih doang loh saudara. Itu semua pasti akan kelihatan. Orang yang hidupnya gak benar, pasti spiritual hubungan dengan Tuhan gak benar, pasti nanti nepaknya akan banyak hal. Ini mau disurvei, saya udah survei soalnya. Rata-rata begitu saudara. Makanya ya, karena saya melayani orang gila yang benar-benar schizofren. Saya gak menganggap saudara gila, ini contoh aja nih ya. Yang paling ini banget dah, yang paling saklek banget ya. Kalau orang gila, itu pasti jiwanya udah berantakan. Namanya gila saudara, ya kan? Nah tentunya hubungan sama Tuhan juga, kalau gak dituntun gak ngerti. Walaupun orang gila bisa nyanyi. Bisa, saya mainin orang gila mah nyanyi lebih kenceng dari saudara. Gitu. Hatiku penuh nyanyian, Bu Andri ya. Semangat. Lompat, waduh bener, angkat tangan,
Kalah kita kadang-kadang. Tapi jiwanya kan hancur, namanya orang gila. Spiritualnya juga saudara, itu mesti ditata. Mesti dimentoring, digiring begitu. Ya tentunya kalau orang gila secara fisikal pasti akan jorok. Nggak ada orang gila yang mandi kalau nggak disuruh. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang nggak benar, spiritualnya nggak benar, pola pikirnya nggak benar, nanti akan nepak kemana-mana. Biasanya akan cara kerjanya jorok, hidupnya serampangan, nanti lama-lama sampai ke fisik. Benar loh saudara. Ya, jadi kenali keterikatan saudara. Contohnya lagi, luka masa lalu. Contohnya apa Bu? Kepahitan, penolakan. Dari sejak kecil mengalami reject, ditolak sana sini. Pasti tentunya luka. Kalau ini saudara duduk dengar khotbah saya, saudara pernah mengalami ini. Jangan takut, Tuhan Yesus ada di sini. Hanya Tuhan yang bisa membalut luka hati saudara. Dosa apa lagi yang perlu kita kenali? Keterikatan apa lagi? Ketergantungan pada manusia atau hal dunia. Kalau bahasa psikologinya skisotipal. Bagaimana sifat seseorang yang tergantung sama manusia. Bapak ibu saudara pelayan Tuhan dengar baik-baik. Kita harus punya kasih, setuju? Oh, saya berharap kita semua punya kasih. Kita jadi orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, majelis, pokoknya kita di sini semuanya harus punya kasih. Setuju? Tapi jangan kasih yang bodoh. Kita harus punya kasih tapi harus pakai hikmat agar saudara tidak dimanfaatkan. Ada banyak orang yang sepertinya minta tolong sama kita, lama-lama dia bergantung sama kita, bukan bergantung pada Tuhan. Nanti lama-lama saudara kehabisan energi. Kalau saudara kehabisan energi, saudara capek, saudara ngeluh. Kalau udah kesel, saudara tidak memuliakan Tuhan. Ini yang khotbah juga banyak belajar saudara. Bukankah banyak dalam kehidupan kita orang-orang di sekeliling kita yang bikin kita jengkel. Betul apa betul? Curhat Pak, betul katanya. Kebanyakan gini ya Bapak Ibu kalau disakiti atau diomongin sama orang yang jauh yang saudara sudah lupakan, enggak ngepek. Coba ngomong sama-sama, enggak ngepek. Kalau misalkan nih Bapak, Pak siapa namanya? Bapak namanya siapa? Pak Gultom. Nah Pak Gultom dikasih tahu nih sama Bugem. Pak Gultom itu diomongin loh. Sama siapa? Diomongin, dijelek-jelekin. Sama siapa kata Pak Gultom? Itu sama Pak Bonar. Gitu. Sama Pak Bonar. Misalkan Pak Bonar. Pak Bonar mana? Pak Bonar, Rustam Bonar itu yang teman Pak Gultom waktu masih SD. Ya elah. Lupa Pak Gultom. Yang mana ya Bu ya? Orang saya ketemu dia bilang kata teman SD Pak Gultom. Pak Gultom pernah diomongin. Ngomonginnya apa Bu? Saya agak lupa karena itu masalah kasusnya udah 20 tahun yang lalu ya ilah. Dia gak ngepek. Nah itu maksud saya. Kalau disakiti sama orang yang jauh gak ngepek. Tapi kalau yang nyakitin kita nih tiap hari mukanya ada di rumah. Ketemu dia lagi. Ya ada gak ya rumah gue tuh sekatan tikungannya banyak ya. Nikung sini suami gue lagi. Nikung sana suami gue lagi. Mana gue lagi gedak sama suami gue. Ngena banget di sini. Betul apa betul? Aduh ibu-ibu kenceng. Tapi bapak-bapak sama. Aduh bini gue pulang. Aduh siap-siap tutup kuping. Udah mah? Belum? Kadangkala saudara, kita ini akan terluka dengan orang-orang yang dekat. Akhirnya kita sudah jenuh, capek, kita mengeluh sama orang. Ke orang ini lebih enak ya diajak ngomong daripada istriku ya. Kok bapak ini diajak ngobrol lebih enak ya daripada suamiku ya. Kok ini kok lebih enak ya. Mendingan gue nongkrong sama temen-temen dah. Gak percaya Tuhan gak apa-apa. Lebih damai gue daripada di rumah kayak neraka. Kalau kita terus bergantung, saudara lama-lama, ingat sama orang itu terus, apalagi nolong bantu finansial,
bantu kebutuhan. Lama-lama tuh saudara. Saudara akan fokus kepada orang itu dan tidak lagi kepada Tuhan. Itu termasuk keterikatan. Tuhan tidak pernah mau diduakan, saudara. Jadi kenali keterikatan saudara, termasuk bergantung sama orang, ya. Atau rasa takut, overthinking. Ini jangan-jangan nih begini nih. Ini ngapain ini di lift ngeliatin gue, atas sampai bawah, nyopet. Siapa tahu dia lagi kagum sama saudara. Ih, ini bapak luar biasa, pada banyak seragam ungu-ungu ini, wih keren-keren ini ya. Orang kan bisa aja ngeliatin atas bawah. Kita udah curiga nih, ngapain, ayo ngapain. Banyak kita overthinking dengan, jangan-jangan. Jadi akhirnya banyak khawatir saudara. Kemarin ada berita, bis ketabrak. Waduh, gue ke gereja mesti naik bis, jangan naik bis. Nanti kecelakaan. Terus naik apa? Grab mobil. Tapi di berita kemarin di Grab mobil, ada terjadi pembacokan. Jangan. Gojek, motor. Tapi motor pernah keserempet busway, mati orangnya. Aduh jangan. Saking seperti itu. Boleh kita mungkin takut khawatir, kita aware. Tapi juga kalau saudara semuanya naik apa-apa takut, jalan kaki. Tapi pas jalan kaki pernah ditabrak, sudah di rumah aja dah mendingan. Bingung gak kemana-mana mau naik apa. Jadi kadang-kadang kita overthinking. Simple ya, kita gak membunuh ya, kita gak berzina. Kita nggak bacok orang, tapi yang saya sebutin dari yang fatal sampai yang kecil, ternyata itu keterikatan. Dan Tuhan ingin memerdekakan saudara. Yang pertama hal yang penting dalam kita bisa melepaskan keterikatan kita, pertama kenali dulu. Saudara harus tahu saudara punya keterikatan apa. Bisa 1 orang, 2, 3, 5, ya ampun saudara. Tapi percaya, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup melepaskan semua. Tapi Tuhan tidak merasuk. Tuhan mau melepaskan dengan kerelaan saudara. Tuhan yang ini dilepaskan, yang ini jangan Tuhan. Soalnya berzina enak. Tuhan itu tidak merasuk, tidak memaksa. Kalau kau berkata, Tuhan aku punya 5 keterikatan. Aku ini, aku narkoba, aku seperti ini, aku suka main free sex, aku ini. Tuhan 5-5-nya lepaskan, aku mau tinggalkan. Itu saudara, karena Tuhan tidak pernah paksa. Ngapain enggak yang ini boleh, yang ini jangan Nipu itu enak kok. Nipu cuma ngomong, Ses bantu aku ya Ses, aku punya masalah ini, aku sakit di diagnosa, padahal gak sakit. Jadi aku butuh bantuan, oh gitu ya Bu ya, gampang kan nipu. Langsung dikasih 1 juta. Yang sana nipu lagi ke sana ketemu ibu ini. Dapat 500. Yang lain boleh Tuhan. Yang ini jangan. Sombong, bohong, overthinking apapun. Itu luncas. Itu keterikatan. Kalau mau dilepaskan harus semuanya. Jadilah pribadi yang membuat Tuhan bangga kepada saudara. Amin. Saudara gak usah repot-repot. Cari dahulu kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan pada saudara. Tuhan terlalu mudah memberikan biaya kuliah buat anak-anak muda. Tuhan terlalu mudah membuka pekerjaan bagi anak-anak Tuhan. Di masa-masa yang sulit gak mungkin, susah, banyak yang di PHK. Yang tidak mungkin akan mungkin bagi Tuhan. Yang berikutnya, hal yang perlu diperhatikan di dalam hal keterikatan. Keterikatan menghambat pertumbuhan rohani. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi saudara, keterikatan itu menghambat pertumbuhan rohani saudara. Saat kita mau menyembah Tuhan sungguh-sungguh, saat kita mau melayani Tuhan, tadi yang saya bilang, iblis mendakwah kita. Sehingga kita tidak maksimal untuk melayani Tuhan. Karena ada yang membatasi kita. Contoh saja. Seorang pemimpin pujian, mari saudara kita mau menaikkan pujian bahwa Allah kita kudus. Kita harus hidup kudus dan benar. Kau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami hidup kudus. Hati kita, setan bilang ngomong lo kudus, kudis lo.
Lo nggak inget lo 2 hari yang lalu lo ngapain di kamar kagak ada orang, ngapain lo, nonton apa lo? Saya mau kasih tahu saudara. Jadi waktu kita mau maksimal, Kau Allah yang kudus. Akhirnya kita nggak berani ngomong lagi. Ya sudah, ikutin alur nyanyi aja. Di tahta suci, mau cepat-cepat selesai nyanyi. Oh haleluya, biasa saja penyembahannya ya seperti biasa aja. Mau bahasa roh lo. Bapak Ibu Gembala nggak tahu lu, gue tahu, kata setan begitu. Nggak maksimal lagi. Jadi keterikatan akan menghambat saudara di dalam pertumbuhan rohani saudara. Bu, dampak keterikatan itu apa? Next. 1. Orang yang terikat dosa tidak mengalami sukacita sejati. Pasti. Kita semua saudara tidak ada yang sempurna. Saya tidak sempurna. Saudara tidak ada yang sempurna. Kecuali Tuhan Yesus yang sempurna. Tapi mari pagi hari ini di ibadah yang pertama. Tuhan, Kau kenal aku. Ada dosa yang kusimpan. Ada hal keterikatan yang aku masih simpan. Saya nggak tahu saudara. Aku tidak membunuh, tidak berzina, aku nggak ngelakuin dosa-dosa yang lain. Gue nggak terikat, apa itu namanya, minum rokok kagak. Tapi jangan sampai ada orang nih ya nyinggung perasaan gue. Kena loh. Saudara. Memang kita nggak sempurna. Tapi ayo saudara. Datang sama Tuhan. Tuhan, Kau tahu aku. Gue orangnya emosian. Kau tahu aku, gue temperamental. Kadang bukan cuma istri yang takut, bukan cuma anak yang takut. Kucing aja takut sama gue. Anjing aja takut sama kita. Saudara pulang dari ibadah, semua masuk ke dalam kamar. Termasuk anjing. Buntutnya masuk saudara. Kenapa? Takut sama kita. Perhatikan saudara. Dan orang yang memiliki keterikatan, orang yang berdosa dan tidak datang kepada Tuhan untuk dilepaskan. Karena memang gak punya kemauan lepas sih. Saya mau kasih tahu, saudara tidak akan pernah bisa bersuka cita. Rohnya gak bisa lepas. Yang kedua, dampak dari keterikatan, dampak dari orang senang hidup dalam dosa dan aduh ya sorry ya memang gue orangnya begini. Terima gue dong, emang gue orangnya begini. Saya mau kasih tahu ada orang gitu ya. Ya sudahlah maklumlah Bu ya, maklum ya Pak. Emang dia orangnya begitu. No. Kalau kita anak-anak Tuhan, enggak ada itu istilah ya memang dia orangnya begitu. Memang sifatnya begitu. Enggak. Sifat lu kayak apa, keturunanmu kayak apa, pola asuh keluargamu kayak apa. Kalau engkau anak-anak Tuhan, engkau bisa berkata, Tuhan ini enggak benar. Papaku dulu boleh keras. Papaku udah meninggal, tapi pola asuh keras. Itu cukup untuk keluarga yang dulu. Aku tidak mau copy paste. Aku sudah percaya Yesus. Aku mau jadi papa yang lembut. Gak bisa kita kompromi. Ya memang dia sifatnya begitu, tolong mengerti ya. Kita harus berubah dari karakter kita yang tidak baik. Saudara, dampak dari keterikatan yang kedua. Iman akan mengalami up and down. Saudara dengar khotbah yang berapi-api, saudara dengar khotbah, gue banget nih, yes terima kasih Tuhan. Iman menyala. Saudara pulang, ketemu sama orang yang nyebelin saudara. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara ya. Saudara duduk dengar khotbah, saya lagi berkhotbah, betul? Ini berapa orang nih kira-kira nih? Anggap aja 80-90 lah gitu ya. Di ruangan yang sama, dengar khotbah yang sama, lihat pengkhotbah yang sama, nyanyi dengan song leader yang sama. Belum tentu semua dapat berkat yang sama. Belum tentu. Tapi bersyukur Bapak Ibu Gembala, saya lihat dari tadi nih, mata saya nanar nih. Semua wajahnya bercahaya Pak. Gak ada yang tenggelam dalam roh. Gak ada Pak. Kenapa? Bisa segini, belum tentu dapat berkat firman yang sama. Kenapa? Ada orang yang duduk, dengerin saya khotbah. Kalau saya nadanya naik, haleluya. Tapi kalau saya mulai turun, bisa. Atau sambil menanar, melihat saya. Tapi pikirannya, jemuran udah diangkat belum? Habis dari sini gue makan apa ya? Itu mie di pojok itu enak banget itu. Lagi mikirin mie. Jadi Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat. Jangan engkau berteman dengan setan. Siapa yang mau berteman dengan setan? Angkat tangan, dia gak dengar, dia mikirin mie. Dia angkat tangan saudara.
orang yang terikat itu imannya up and down. Boleh sama-sama di gereja, belum tentu imannya sama. Belum tentu. Hari ini saudara, dampak dari keterikatan akan membuat orang imannya tidak, bahasa saya itu ya, bahasa Ciledug tuh. Imannya tidak pol. Coba ngomong sama-sama, pol. Ngerti gak maksudnya pol? Pol itu full. Orang Jawa ini ngomong apa ya? Mentok ngono loh. Itu bahasa Korea itu ya. Pol, saudara. Ya, iman kita akan betul-betul, membara saudara. Kalau kita lepaskan, menanggalkan segalanya. Oke, yang ketiga. Dampak dari keterikatan sulit mendengar suara Tuhan. Ya pastilah saudara. Dikotbahin kagak bertobat. Diajak retret kagak bertobat. Makanya saudara, sulit. Ya. Yang berikutnya, hidup penuh dengan beban. Untuk itu hari ini kita mau lihat, oke Bu, langkah-langkah yang praktis bagaimana agar kita lepas dari keterikatan. Next. Yakobus 4 ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Langkah-langkah yang praktis saudara, bagaimana kita agar lepas dari keterikatan kita, kepahitan, dosa dan lain sebagainya. Yang pertama saudara, mengaku dan jujur saudara. Artinya confess. Saya ambil contoh, jangan Pak Gultom terus ya. Nah, saya lupa Pak namanya siapa? Pak Manurung. Majelisnya pokoknya saya jadiin contoh semua. Pak Manurung ya. Pak Manurung kalau berdosa, bersalah di hadapan Tuhan, punya keterikatan. Nggak usah Pak, nggak usah di mimbar. Datang sama Tuhan di kamar. Confess, yang pertama langkah untuk melepaskan keterikatan. Melepaskan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus confess. Datang kepada Tuhan, mengaku dengan jujur. Nggak usah bantah-bantah. Tuhan, aku punya keterikatan, aku suka marah-marah, aku emosian. Soalnya Tuhan aku disalahin terus. Habis gimana ya Tuhan? Kan itu namanya masih berbantah-bantah. Kalau kita sudah tahu bahwa kita nih orangnya gampang tersinggungan ya. Kita emosian, kita masih suka punya dosa yang tidak berkenan. Sudah akuin saja di hadapan Tuhan. Mengaku dan jujur. Berhenti menyangka, jangan berbantah-bantah dengan Tuhan. Rendah hati, datang kepada Tuhan, akui keterikatan kita dan dosa kita. Minta ampun di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Langkah yang kedua, next, bertobat sungguh-sungguh saudara. Bertobat sungguh-sungguh. Pertama confess, mengaku dosa kita. Mengaku keterikatan kita. Yang kedua, bertobat sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, next. Putuskan akses, hindari pemicu. Kalau engkau bergaul dengan teman-teman yang suka free sex, yang suka dugem, yang suka minum, yang suka, oke, Tuhan ini keterikatanku, ini kelemahanku. Aku mau bertobat, aku mengaku jujur di hadapanmu. Bertobat itu saudara bukan cuma berbalik. Tuhan aku bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Aku Tuhan mau Tuhan meninggalkan dosaku. Namanya meninggalkan. Saudara gak boleh ada di kubangan ini. Saudara harus jalan. Berlawanan arah itu namanya bertobat. Putuskan segala akses di mana saudara tahu itu memicu keterikatan saudara. Saya gak tahu keterikatan saudara apa. Ya. Yang berikutnya, isi hidup dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Jangan suka bolos ibadah, banyak belajar baca firman Tuhan. Kalau semua punya smartphone, Ada yang gak punya angkat tangan? Oh kaya berarti sini semua punya ya. Selain saudara mungkin scroll TikTok, Shopee dan lain sebagainya. Saudara mari lihat banyak puji-pujian, banyak khotbah-khotbah. Setiap pujian didengarkan, dikeraskan saudara. Itu pujian itu akan terus terngiang. Saudara ikut nyanyi, maka kuasa akan terjadi. Gak mungkin orang nyanyi pujian, tapi hatinya haleluya. Diem loh, brengsek banget loh. Haleluya. Lu punya mata gak loh? Gak mungkin saudara.
Saat orang memuji Tuhan, maka ketenangan akan terjadi. Ya. Yang terakhir saudara, bangun komunitas rohani. Bangun komunitas rohani. Saudara bersyukur gereja ini menjadi komunitas saudara. Amin saudara. Oke, saya tutup khotbah saya. Udah gak ada, udah habis template-nya. Saya tutup sebelum berdoa. Saya minta satu orang, pokoknya saya kalau khotbah pasti ada yang, biar gampang. Ya Pak Gultom lagi deh. Gak apa-apa ibadah 1 Pak Gultom ya. Nanti ibadah 2 siapa, saya cari yang lain. Silakan maju Pak Gultom. Sebentar. Pak Gultom mau hadiah kan? Pak Gultom biar kelihatan teman-teman di atas. Oke. Ya saudara, lihat ke depan semua. Sana kelihatan nggak? Miring Pak, sorry Pak, agak miring biar sana kelihatan Pak. Miring semua. Oh miring. Bapak lihat. Oh iya. Saudara, banyak orang yang tanpa disadari mereka terikat dengan banyak hal. Pak tangannya Pak. Ya, dia terikat. Ini Bapak nih suka bekerja keras nih, tangannya besar. Ya, dia terikat dengan free sex. Waduh, terikat dengan free sex. Dan tanpa disadari terikat dengan mental illness superior, nggak mau ngalah, nggak terima kalau dinasehati, keras hati, ya, terikat hati, ya. Suka KDRT. Aduh, Bapak ini terikat dengan KDRT, ya, suka KDRT verbal, ngata-ngatain, non verbal, gebukin, wah dan lain sebagainya. Wah Bapak terikat lagi Pak, ya banyak. Orang banyak keterikatan ya, terikat dengan judol, judol dia ya, judol, sabung ayam dan lain sebagainya. Waduh, dah. Oke Pak ya. Nah sekarang Bapak mari ke sana. Gultom siapa Pak namamu? Agusman. Oh, Agusman Gultom ini banyak keterikatan, tapi dia ada di gereja, dia bisa melayani Tuhan, tapi keterikatannya banyak. Keterikatan itu tidak akan bakal diumumin. Bapak Gembala, hei jemaat di sini, aku terikat ini, terikat, nggak mungkin. Dosa itu kalau bisa disembunyikan, ya Pak ya, betul ya. Keterikatannya disembunyikan. Sekarang saya suruh Bapak lakukan ya. Bapak tolong garuk kepala, gatel Pak kepalanya, Bapak garuk kepala. Oke, masih bisa nggak? Masih bisa. Pak tolong ambil ini Pak. Ambil pakai tangan Bapak. Ambil pakai tangan Bapak. Masih bisa? Masih bisa. Sini Pak, balikin. Pelan-pelan ya Pak. Bapak angkat ini. Angkat meja dikit aja. Oke. Saya kasih tahu saudara. Pak Gultom bisa melakukan nggak apa yang saya suruh? Bisa. Orang Kristen begini saudara, masih bisa ke gereja, masih bisa haleluya shalom, masih bisa melayani. Tapi kalau tuntutan di dalam kerohanian, tuntutan hidup, sisi lain berbuat dosa, keterikatan, sisi lain melakukan kehendak Tuhan, dia tidak akan pernah bisa secara maksimal melakukan. Makin hari makin akan berat yang disuruh. Kalau garuk kepala cuma di depan, dia akan bisa menggaruk yang sesuai dia bisa lakukan. Dia pegang bisa, dia angkat bisa. Sekarang pasti kalau Tuhan meminta sesuatu pada Pak Gultom, mungkin melakukannya yang lebih sulit. Pak, tolong garuk yang Bapak gatel di punggung. Ya, coba kira-kira. Garuk di punggung. Makanya gue kerjain tuh, entar gue kasihan. Susah nggak di punggung? Susah. Saya mau kasih tahu, yang bisa melepaskan ini, saya tanya nih, kalau Pak Gultom terikat, Pak Gultom bisa melepasin sendiri nggak? Ayo tanya nih, LUA, dia bisa melepasin ikatan sendiri nggak? Pasti dia akan butuh orang lain. Kalaupun toh bisa, dia akan begitu, betul saudara? Kalaupun toh kendor, tidak akan lepas. Itu kalau tali.
Tapi kalau keterikatan dosa agak bisa, dia mau nguyat juga tidak akan bisa. Mau minta tolong sama Pak Manurung bisa, tetap lepas. Tapi Manurung itu manusia. Dia bisa melepaskan ini talinya, tapi nggak bisa melepaskan apa yang sudah nyatu dengan ada yang di dalam tubuhnya. Sudah jadi habit ini. KDRT, berzina tuh udah sampai mendarah daging di dalam kehidupan, bahkan di pikirannya Pak Gultom. Bisa membuka, tapi tetap tidak bisa membersihkan di dalam. Pendeta mungkin bisa nasehatin, itu dipakai Tuhan juga saudara. Tapi yang betul-betul membersihin sampai ke otaknya, ke tubuhnya, hanya Tuhan Yesus. Amin saudara. Mau pulang begini aja? Oh, nggak mau. Ya, hanya Tuhan Yesus, bukan siapapun juga. Hamba-hamba Tuhan bisa dipakai oleh Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan orang yang diurapi Tuhan. Ya, makanya hamba-hamba Tuhan juga perlu diperlengkapi sehingga dia peka betul-betul mengoperasi bahasa saya, saudara. Bukan cuma bisa melepaskan tali, tapi dia peka dengar suara Tuhan sampai Tuhan bisa menolong orang ini melalui hamba Tuhan. Ngebersihin bukan cuma tali, tapi sampai kepada roh dan jiwanya. Saya tanya Bapak. Jadi ya Pak ya, ini anggap aja nih gunting keselamatan yang telah Tuhan berikan. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya, biar aja nih ya pembersih yang di ibadah pertama saya kasih PR. Oke. Sekarang tunggu Pak, jangan duduk. Sekarang Bapak garuk punggung Pak. Terserah Bapak gatal yang mana, garuk di punggung. Yang di bawah Pak, yang di bawah. Yang di bawah, bisa nggak Pak? Bisa. Bisa. Bahkan yang sesulit apapun Tuhan ingin untuk dia lakukan, dia bisa. Sampai sini ngerti saudara? Jadi saudara harus lepas dari keterikatan dan dosa saudara. Mari bertobat, sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Amin. Amin. Pak, ini hadiah buat Pak. Iya. Ya. Siapa yang ilustrasi mau jadi dapat berkat lagi. Oke, mari kita tundukkan kepala kita. Biar firman Tuhan hari ini memberkati kita. Bagaimana kita lepas dari keterikatan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Biar hidup kita, karakter kita terus disempurnakan sama seperti Kristus. Kita semua tidak ada yang sempurna. Tapi firman Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Karena Tuhan Yesus yang sempurna itu akan menata ulang, meriset hidup kita. Kalau engkau sudah dimerdekakan, engkau sungguh-sungguh merdeka. Jangan mau lagi diperhamba, jangan mau lagi engkau diikat. Siapapun saudara, Tuhan ingin hari ini dalam ibadah yang pertama, bertobatlah nak. Aku ingin memakai engkau dengan luar biasa. Kita naikkan pujian ini refnya saja. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus. Amin. Mari tundukkan kepala. Bapak Ibu Saudara, kalau kau yang hadir pada pagi hari ini dalam ibadah yang pertama yang ada di ruangan ini, engkau diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kepadamu, nah aku tidak ingin engkau hanya bisa keluar masuk gereja. Aku tidak ingin hanya engkau memiliki agama Kristen. Aku tidak ingin hanya engkau bisa melayani aku. Tapi lebih daripada itu, datang kepadaku, serahkan hidupmu, biarkan setiap keterikatanmu yang membuat kau tidak bebas, aku pakai dengan dahsyat, aku lepaskan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu keterikatanmu, saya tidak tahu dosa apa yang ada dalam hidupmu. Mungkin Bapak Ibu Gembala juga tidak bisa mengikuti saudara 24 jam.
Mungkin beliau-beliau tidak tahu apa yang menjadi keterikatanmu, apa yang menjadi kelemahanmu. Tapi hari ini kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau sudah berfirman, Roh Kudus tolong aku agar aku diberi kekuatan untuk bertobat sungguh-sungguh. Lepaskan Tuhan aku dari keterikatan dan dosaku, agar aku dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara, berkat akan mengikuti saudara. Tuhan terlalu mudah mencukupkan kebutuhanmu. Selama engkau segelombang dengan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, berkatlah yang mengejar saudara, bukan saudara yang mengejar berkat. Engkau yang rindu dipulihkan, engkau yang diberkati firman Tuhan. Tutup matamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya mengundang dengan hormat Bapak Gembala untuk berdoa bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pesan-Mu pagi hari ini bagi setiap kami jemaat-Mu, supaya kami menanggalkan segala bentuk keterikatan yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami mengerti, memahami, dan kami akan bertindak dan meninggalkan segala ketergantungan, keterikatan hal apapun yang menjauhkan kami dari hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya semua kami yang hadir dalam ibadah pertama ini, semua kami diberkati oleh Tuhan, semua kami dipulihkan oleh Tuhan, semua kami sudah disembuhkan oleh Tuhan, dan kami sungguh-sungguh merdeka sebab Kristus yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa buat pesan firman-Mu, pakai terus hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu, memberitakan Injil supaya semakin banyak jiwa yang dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala puji dan syukur hormat kami bagi Kristus Yesus Tuhan kami. Setiap kita yang telah diberkati sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Terima kasih buat hambanya untuk sudah menjadi berkat di tempat ini lewat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan pengumuman untuk seminggu ke depan. Dipersilakan tim multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI PKP DCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite di Asrawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Kamis ada Cool Bible. Hari Jumat ada Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Bethsaida, Cool Acacia, dan Cool Harapan Indah. Hari Sabtu ada Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Hari Sabtu kita ada doa morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Binsar Marpaung. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis selam, doa, dan penyerahan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Sekian kegiatan GBI PKP DCP untuk 1 minggu depan. Tuhan Yesus. Berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu pagi hari yang indah ini. Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pembicara yaitu Ibu Pendeta Adriana STH Tuhan. Mari angkat tangan kita berdoa buat hambanya. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih boleh hamba-Mu hadir pagi hari ini untuk memberkati kehidupan kami lewat kebenaran firman yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan hari-hari ini Kau pakai hamba-Mu secara dengan sungguh luar biasa. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi kehidupan Ibu Pendeta ini ya Tuhan. Yang Kau pakai kemanapun Tuhan, Kau utus Tuhan untuk memberkati wanita-wanita yang ada di
di luar sana Tuhan. Jadikan terus hamba-Mu Tuhan menjadi berkat dan terang dan teladan buat wanita-wanita. Berikan dia kaki yang kuat, lutut yang kuat. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Diberkati dengan keluarganya, seluruh aspek kehidupan pelayanannya diberkati Tuhan yang sungguh luar biasa. Engkau bawa ibu ini semakin dahsyat, semakin naik bukan turun Tuhan. Menjadi kepala bukan jadi ekor. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini. Yang boleh selalu ada ikatan-ikatan, keterikatan dosa yang mengikat kehidupan kami. Pada pagi hari ini, firman yang tertabur biarlah itu tertanam di tanah yang subur. Bertumbuh, berakar yang kuat dan berbuah ya Tuhan Yesus. Yang mengubahkan pola kehidupan kami selama ini. Yang tidak bisa kami maksimal untuk datang untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau hadir pagi hari ini untuk mengubahkan kami. Biarlah jemaat juga yang hadir pada pagi hari ini diberkati Tuhan dengan sungguh luar biasa. Tidak ada satupun yang terlewati. Semuanya kami 2 orang ini diberkati Tuhan. Biarlah kami semakin maju untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa persembahan kami pada pagi hari yang kami persembahkan Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu turun Tuhan memberkati kehidupan kami ya Bapak. Kami memakai persembahan ini untuk memperlegat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila mana pelanggaran dosa kami selama ini tidak menyenangkan di hati-Mu. Biarlah pagi hari ini kami tolong, kami hancurkan daripada-Mu ya Bapa. Biarlah kerajaan Allah turun di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita nawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berakhir minggu.